Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tegawa Syamsul, Anissa Wulandari, Kaila Nursya Baritera, Karna Jasmine Rizkita, dan Rika Budiarti. Kelompok kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Jasmine Rizkita, NIM 711181083. Di sini saya akan menjelaskan tentang experimental research. Ersma menegaskan bahwa konsep dasar sebuah eksperimen adalah sesuatu diuji cobakan, yakni satu atau lebih variabel bebas diatur dan dikontrol untuk menentukan efeknya. Variabel bebas yang dikontrol disebut variabel eksperimental. Dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimental adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebas dikontrol dan dikendalikan untuk dapat menentukan pengaruh yang ditimbulkan pada variabel terikat. Selanjutnya, jenis-jenis yang terdapat dalam experimental research yaitu yang pertama ada pre-experimental design, di mana pada desain ini terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dalam sampel pun tidak dipilih secara random. Nah, dari dalam pre-experimental design juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada one shot case study. Di sini kita bisa umpamakan si X ini sebagai variabel independennya, di mana contohnya itu pengaruh penggunaan komputer dan LCD. Dan O-nya itu variabel dependennya, yang di mana contohnya itu ada terhadap hasil belajar siswa. Kita umpamakan sebagai O. Di sini sampelnya sudah jelas untuk siswa dan tidak random. Sampelnya juga bukan buat orang lain. Selanjutnya ada one group, pretest, post-test, design. Yaitu ada pretest sebelum diberi perlakuan. Hasil perlakuannya dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya ada static group comparison, yaitu satu grup yang dibagi menjadi dua, yang satu memperoleh stimulus atau yang diberi perlakuan, dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrolnya. Pada desain ini pun sampelnya harus dipilih secara acak. Nah, di sini ada true experimental design. Disebut true eksperimen karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. True eksperimen ini mempunyai ciri utama, yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random. Lanjut ada pretest, post-test, control, group design. Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Adapun grup eksperimen yaitu grup yang diberi perlakuan, sedangkan grup kontrol grup yang tidak diberi perlakuan. Lalu ada post-test only control group design. Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Nah, grup yang satu
diberi perlakuan atau grup eksperimental, dan yang satu tidak diberi perlakuan atau grup kontrol. Lalu ada Solomon for Group Design. Dalam desain ini, salah satu dari 4 kelompok dipilih secara random. 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok yang lainnya itu tidak diberi perlakuan. Nah, kemudian satu dari kelompok pretest dan satu dari kelompok non pretest lalu diberi perlakuan eksperimen. Setelah itu, kelompok ini diberi post-test. Lalu ada kuasi eksperimental design. Kuasi eksperimen disebut juga dengan kuasi eksperimen pura-pura. Desain ini tuh mempunyai variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Yang pertama ada time series design. Ciri desain ini adalah grup yang dipilih secara tidak random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Lalu ada non-equivalent control group design. Sama, grup desain ini tuh grup eksperimen maupun grup kontrolnya itu tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu dibandingkan. Kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Selanjutnya adalah factorial design. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.